Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bercerita, mungkin, atau mungkin sekedar saling mencurahkan tentang hal-hal yang ingin kita ceritakan. Oke, untuk malam ini, di episode kali ini datang dari minggu pertama podcast Ruang Cerita akan membahas tentang ulang tahun. Yap, ulang tahun. Siapa sih yang gak tahu atau gak mengenal istilah ulang tahun? Kayaknya sih semua orang, semua lapisan masyarakat pasti tahu banget ulang tahun itu kayak gimana, pengennya dirayain kayak gimana, siapa aja yang datang, dan kira-kira pengen dapat kado apa. Untuk orang-orang secara umum, pastinya hal-hal itu nggak aneh lagi dan nggak asing lagi di telinga mereka. Bahkan untuk beberapa orang, pasti hal itu masih menjadi yang kewajiban yang harus dilakukan setiap 1 tahun sekali. Oke, jadi untuk malam ini pembahasan kita nggak terlalu melebar jauh kemana-mana, tapi mengenai ulang tahun yang gak penting. Nah, jangan berpikir negatif dulu ya, atau ngerasa kok bisa sih ulang tahun yang gak penting, padahal itu kan menyambut hari kelahiran atau gimana. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah bahwa memang pada pola pikir sebagian orang menganggap bahwa ulang tahun itu adalah sesuatu yang udah gak penting lagi dan udah bukan prioritas. Nah, di sini kita akan membahas kenapa kira-kira ulang tahun itu menjadi hal yang gak penting lagi, atau bukan suatu kewajiban untuk dilakukan. Ya, jadi kita awali dengan pertanyaan tentang apa sih ulang tahun. Nah, kalian di sini pasti udah hafal banget tentang apa itu ulang tahun. Jadi sebenarnya ulang tahun itu kalau kita cari entah itu di kamus bahasa Indonesia ataupun dicari di Google, itu memang lebih menunjukkan pada aktivitas atau kegiatan orang-orang Yahudi yang memang pada zaman dahulunya pun jauh sebelum kita, orang-orang Yahudi tersebut sudah melakukan perayaan hari kelahirannya yang sampai sekarang kita sebut ya ulang tahun. Ya, ulang tahun. Kalau kita pikirkan mengenai ulang tahun, pasti yang terlintas itu adalah hari kelahiran. Hari kita dilahirkan, hari ibu kita melahirkan, dan hari kita tiba di dunia. Setelah sekian lama, ibu kita mengandung selama 9 bulan. Dan hadirnya kita juga adalah hadiah untuk orang tua kita. Nah, selain makna ulang tahun yang memang sangat luas cakupannya, di sisi lain, bagi orang-orang yang merasa usianya sudah tidak lagi muda, atau bisa kita kategorikan cukup
dewasa atau juga tua, memang ulang tahun ini bukan hal yang penting lagi untuk mereka. Bahkan saya pribadi pun merasa demikian. Kalau misalkan ditanya kenapa, sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang bisa secara luas untuk saya jelaskan kenapa bisa ulang tahun itu menjadi tidak penting lagi gitu. Padahal kadang kita sangat menyambut kehadiran hari ulang tahun kita, yang tentunya memang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Kalau misalkan di umur kita yang sekarang ini ya sudah kepala 2 ke atas, sudah dewasa lah untuk bisa memikirkan hal-hal lain ketimbang ulang tahun. Meskipun ulang tahun itu ada hal spesial juga, saya pun ya tetap memiliki pikiran ke arah situ. Tapi ada hal-hal lainnya yang menjadikan hal-hal atau kegiatan lain itu menggantikan posisi ulang tahun. Kalau misalkan dulu kita pas lagi SMA, kayaknya pas mau ulang tahun itu bahkan hamin seminggu atau hamin 2 hari, bahkan hamin sehari ulang tahun, kita udah deg-degan banget. Kayak aduh, kira-kira teman-teman bakalan ngasih surprise kayak gimana nih, kira-kira kadonya bakal apa nih, atau ya hal-hal lainnya, hal sepele seperti kira-kira bakal main kemana, atau hal apa yang akan terjadi saat kita tiba di hari ulang tahun. Nah, kalau misalkan dulu ya, yang nggak dulu banget sih, 5 tahun yang lalu masih berpikiran seperti itu, ya karena memang pikirannya belum terlalu luas. Pikirannya masih hanya tentang ya belajar, tidak seperti sekarang. Nah, itu juga menimbulkan pertanyaan kedua. Kenapa semakin kita tua, jadi semakin kita dewasa, semakin kita benci dengan ulang tahun. Nah, benci di sini itu bukan hal yang bener-bener gak mau ketemu sama ulang tahun, atau gak mau nih kalau misalkan besok ketemu tanggal ini, dimana tanggal itu ya hari ulang tahun kita. Bukan tentang itu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa kurang menyukai ulang tahun untuk saat ini? Karena ketika ulang tahun tiba, hari ulang tahun tiba, itu adalah hari dimana saya banyak merenungkan berbagai hal. Bukan tentang siapa yang akan memberikan kado, atau apakah saya akan disiram air, atau mungkin teman kerja saya akan melempar saya dengan telur, bahkan menaburkan tepung terigu yang sangat banyak di kepala, dan seterusnya dia menyiramkan air ke tubuh saya. Jadi bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kehidupan saya akan terus berjalan setelah hari ini, di mana umur saya bertambah, di mana umur saya berkurang, dan di mana saya merasa belum bisa memberikan terbaik bagi nusa dan bangsa. Kejauhan ya. Jangankan bagi nusa dan bangsa, bagi diri sendiri aja rasanya tuh kayak susah ya. Kok susah banget, belum bisa banggain orang tua, pekerjaan masih kayak gini, masih pas-pasan, mau ngebantu orang juga susah, dan masih banyak lagi. Itu yang timbul di pikiran kita, pikiran orang-orang yang merasa hari ulang tahun adalah hari yang menyebalkan,
atau ya nggak suka dengan hari itu, karena timbulnya atau datangnya hari itu akan memberikan tekanan tersendiri. Dan dimana orang yang sudah cukup dewasa bertemu dengan hari spesial itu, dia lebih memilih untuk rebahan, untuk beristirahat panjang atau merehatkan pikiran sejenak dari berbagai hal yang biasa dia pikirkan sampai terbawa tidur, bahkan sampai bangun lagi. Padahal kalau kita lihat lagi, kadang pernah gak sih kita pikirin atau mungkin kepikiran bahwa kalau dulu ketika kita merayakan ulang tahun, itu rasanya cuma formalitas doang. Kenapa formalitas? Karena ya bayangin aja, misalkan nih teman kita udah ngerayain ultah kita atau udah ngasih surprise ke ulang tahun kita, ya pasti mau nggak mau di hari ulang tahunnya pun kita harus menyiapkan hal itu. Ya nggak sama sih, tapi kan setidaknya bisa memberikan kejutan untuk orang yang juga pernah memberikan kejutan ke kita. Tapi ya itu formalitas, jadi hanya melakukan sesuatu atas dasar karena dia pun sudah melakukan hal itu. Nyatanya ulang tahun pun bukan tentang kebahagiaan yang kita dapatkan secara natural. Ulang tahun memang merayakan hari kelahiran. Ada yang ya mengundang banyak orang sampai mungkin menyewa gedung untuk merayakan ulang tahunnya. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka karena mereka mampu dan mereka sangat bahagia dengan adanya perayaan itu. Tapi pernah gak sih kita pikirin, kalau misalkan kita merayakan ulang tahun itu, kayaknya ada banyak alasan yang harus kita jawab. Kenapa sih kita harus rayain? Emang penting banget ya? Padahal di luar sana kerjaan kita masih numpuk. Masalah kerjaan juga belum beres. Ya udahlah, ulang tahun mungkin next year. Ya jadi sebenarnya ada beberapa alasan orang dewasa, sih seperti kita, kenapa ngerasa ya tidak terlalu menganggap ulang tahun itu penting. Ya karena memang terlalu sibuk bekerja, mungkin ada juga yang sudah mengurus anak, sibuk mengumpulkan dana untuk menikah, atau untuk lanjut sekolah, lanjut kuliah, dimana hal itu semua menjadikan prioritas hari ulang tahun diabaikan. Rasanya ketika kita sudah lelah untuk menjalani aktivitas kita sudah tidak ingin terlalu larut dalam keramaian. Cukup berada di kamar sambil minum teh mungkin, atau selesai mengerjakan tugas pekerjaan sambil rebahan, menunggu untuk tidur sambil memutarkan musik yang bisa menenangkan pikiran. Dan ada juga hal lain yang menjadikan kita para orang dewasa merasa gak penting kalau misalkan harus merayakan ulang tahun yang ya terlalu luar biasa. Kata orang-orang, makin tua itu makin mendekati ajal, padahal kan gak juga.
namanya usia kan kita juga nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Entah besok, hari ini, ataupun entah kapan. Tidak ada manusia yang tahu mengenai ajalnya, hanya Tuhan saja. Dan alasan terakhir adalah pemborosan uang. Ya, siapa sih yang suka untuk berfoya-foya, apalagi anak kosan? Sudah bekerja, lalu dia masih ngekos karena jauh dari orang tua, pengeluaran sudah menumpuk. Kalau misalkan dia harus melakukan perayaan ulang tahun pun rasanya ya hanya buang-buang uang saja. Jadi mendingan uangnya ditabung saja, mungkin untuk keperluan lain yang memang lebih membutuhkan biaya atau uang yang kita miliki. Nah, gimana? Setelah kalian mendengarkan podcast ini, memang gak banyak hal yang bisa kamu ambil mungkin dari sini. Tapi setidaknya, aku bisa ngebantu kamu untuk menjawab beberapa hal yang mungkin kamu pun pikirkan selama ini. Seperti anggapan kamu merasa enggak normal karena ngerasa ulang tahun itu enggak penting. Atau mungkin pertanyaan mengenai apakah ulang tahun itu perlu dilakukan atau hal-hal lainnya. Ya, menyebut ulang tahun ataupun sedang berada di hari tepat kita dilahirkan, setidaknya meskipun kita tidak merayakan, entah itu dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, kerabat, saudara, kita masih bisa untuk berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas dan menikmati hidup, setidaknya sampai malam ini, dan tentunya sampai hari-hari selanjutnya. Jangan patah semangat untuk kita, orang-orang dewasa yang mungkin menuju pada pengurangan umur di tahun selanjutnya. Nggak apa-apa kalau misalkan kamu memang belum bisa atau nggak bisa merayakan ulang tahun, karena memang itu bukan suatu kewajiban. Yang terpenting kamu tetap berdoa, bersyukur, dan bahagia dengan keadaan kamu saat ini dan seterusnya. Jangan lelah ya, jangan putus asa, dan terima kasih telah menjadikan aku ruang untuk kamu bercerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.